وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Kami menyampaikan sedikit saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Puskesmas Ule Karing ini merupakan salah satu puskesmas yang tertua di Kota Banda Aceh, di mana kita ketahui pada waktu sebelum tsunami, Banda Aceh hanya mempunyai 6 puskesmas. Pada waktu musibah tsunami, Puskesmas Ule Karing Lama itu termasuk salah satu puskesmas yang tidak terkena dampak tsunami, tapi kena gempanya saja, Bapak Ibu. Sehingga Puskesmas Ule Karing pada waktu itu bukan hanya melayani yang sakit datang berobat ke puskesmas, tapi juga melayani persalinan. Karena pada waktu itu kita tahu rumah sakit di Banda Aceh juga sebagian besar, termasuk Rumah Sakit Zainul Abidin, Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Fakinah, Malahayati, semuanya kolaps. Jadi itu termasuk yang juga puskesmas yang melayani persalinan. Syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Intinya kita bersyukur atas rahmat Allah. Hari ini kembali kita meresmikan sebuah PTD Puskesmas di Ule Karing ini, di mana tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwasanya Puskesmas Ule Karing ini adalah puskesmas yang tertua, hanya lokasinya dipindahkan. Dan kita paham betul bahwasanya puskesmas ini merupakan kebutuhan dari masyarakat. Dengan adanya puskesmas ini, tentu masyarakat Ule Karing tidak perlu jauh-jauh harus ke kecamatan lainnya, tetapi cukup hadir di puskesmas ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi terutama concern kita kepada ibu hamil, ya, anak-anak. Nah, ini tentu merupakan harapan dari seluruh warga masyarakat. Kita sudah ada 5 puskesmas yang standar ISO, dan insya Allah tahun ini bertambah 1. Mudah-mudahan puskesmas ini ke depan juga bisa menjadi puskesmas yang berstandar dengan ISO. Kan pada masanya kita sama-sama kata Pak ini ada barang saya. Dilanjutkan dengan peninjauan gedung PTD Puskesmas. Ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini bertambah 1 puskesmas lagi. Puskesmas ini yang kita rencanakan di Puskesmas Ule Karing ini, karena standar bangunan, pelayanan, kemudian fasilitas, standarnya udah cukup bagus. Tinggal kita sempurnakan lagi dari sistem manajemen dan sebagainya. Ya memang targetnya sampai tahun 2017 itu ada 5 puskesmas yang standar ISO. Ya mudah-mudahan bisa lebih dari apa yang kita targetkan kan. Ya tentu para medis ini kan tulang punggung kita ya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terkadang masyarakat bukan karena dia sakit, tapi karena memang perlu sugesti dari kita untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu. Jadi pelayanan harus prima, dengan senyuman, dengan keramah tamahan, dengan mengerti apa yang diinginkan oleh pasien. Jadi kalau ini bisa dilakukan, tentu masyarakat akan menaruh kepercayaan dan senang ya. Banyak kita lihat pelayanan puskesmas sekarang kan semakin lebih baik. Jadi ketika saya melihat ada yang sakit, justru dia lebih mau diterapi di puskesmas dibanding dia harus ke rumah sakit karena kenyamanan keamanan tadi. Ini kan ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Katakanlah untuk bagaimana kita bisa memberikan percepatan pelayanan untuk semua pihak. Jadi selama ini kan kalau yang tidak terdata dan sebagainya itu kan sulit sekali rasanya untuk mereka bisa mendapatkan bantuan dari BPJS.
Nah, tadi kita minta harusnya ada kuota yang bisa kita isi sewaktu-waktu. Memang yang sakit ini, apalagi yang parah, ternyata tidak memiliki data di BPJS, tapi punya kuota yang bisa diisi. Nah ini, tapi belum ada jawaban dari BPJS.